Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Yuniar Tonitias sebagai supervisor. Produk yang ditawarkan Smart Hafiz seharga Rp2.200.000 dari perusahaan Smart Kids yang beralamat di Kluster Dinar Indah, Blok 5E, nomor 7, Meteseh, Tembalang, Semarang. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai melatih handling komplain kepada salesperson. Kita harus memahami mengenai pemahaman handling komplain. Pengertian komplain. Komplain atau keluhan itu adalah sebagai salah satu wujud nyata dari ketidakpuasan pelanggan yang diungkapkan kepada perusahaan terhadap produk, jasa, maupun pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, yaitu pengertian handling komplain. Apa sih itu handling komplain sendiri? Handling komplain adalah cara untuk mensikapi atau menangani komplain yang diungkapkan oleh pelanggan dengan cara yang baik dan positif. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya komplain. Faktor-faktor terjadinya komplain diantaranya yang pertama, kepuasan pelanggan yang tidak sesuai dengan harapannya. Yang kedua, pelanggan merasa diacuhkan. Yang ketiga, tidak ada yang mendengarkan keluhan pelanggan. Dan yang keempat, tidak ada yang bertanggung jawab atas suatu masalah. Dan yang kelima, terjadinya kegagalan komunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi handling komplain. Apa sih fungsi handling komplain itu sendiri, baik bagi perusahaan maupun bagi salesperson? Fungsi handling komplain yaitu untuk membiasakan perusahaan atau salesperson untuk menangani komplain yang diungkapkan oleh konsumen secara efektif dan memberikan fungsi yang penting baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggan. Poin penting selanjutnya untuk melatih handling komplain yang pertama yaitu memahami emosional pelanggan. Dalam menangani emosional pelanggan, kita harus mengetahui 3 poin penting utama. Nah, saya akan menyampaikan 3 poin penting utama itu apa sih? 3 poin penting untuk menangani mengetahui emosi pelanggan. Yang pertama adalah perbedaan kebutuhan rasional dan emosional pelanggan. Yang kedua adalah tahap-tahap dalam emosi pelanggan. Dan yang ketiga adalah tipe-tipe pelanggan yang menantang. Yang pertama adalah perbedaan kebutuhan emosional dan rasional pelanggan. Tentunya antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya itu memiliki emosi yang berbeda-beda. Ada yang mengungkapkan komplain secara baik-baik, sopan, ada juga yang mengungkapkan komplain secara dengan sikap yang kurang tidak sopan, yaitu dengan marah-marah. Nah, cara untuk mensikapi komplain di mana pelanggan mengungkapkannya secara dengan agak kasar. Nah, caranya yaitu yang pertama, menghindari kata yang tidak sopan atau dengan nada tinggi. Kita sebagai salesperson atau Anda sebagai salesperson harus menanganinya dengan cara yang nada sangat baik, diterima dengan baik. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif apapun komplain yang diungkapkan oleh pelanggan. Karena dengan kita mendengarkan dengan baik, kita juga bisa mengetahui masalah dan solusi apa yang akan kita ambil selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan terbuka mengenai solusi. Dengan kita mengajukan pertanyaan, maka akan terjadi kesepakatan antara kita sebagai salesperson dan juga pelanggan, sehingga akan menemukan titik terang terhadap solusi komplain tersebut. Nah, yang poin kedua yang terpenting adalah tahap-tahap dalam emosi pelanggan. Perlu kalian ketahui, tahap-tahap dalam emosi pelanggan ada 4, 3S, dan 1T. Apa sih itu?
Yang pertama yaitu sangkal. Pasti komplain yang diungkapkan oleh pelanggan itu selalu mereka menyangkal, malah menyalahkan. Contohnya kita kan menjual produk Smart Hafiz. Nah, di sini contohnya itu kayak kenapa ya kok pengirimannya lama. Nah, mereka pasti akan selalu menyalahkan. Nah, menyangkal, selalu menyangkal dan menyangkal. Nah, dan yang kedua yaitu salahkan. Mereka pasti selalu menyalahkan memberikan komplain, menyalahkan kepada kita. Nah, yang ketiga adalah kita harus memberikan kesepakatan untuk mengatasi komplain tersebut. Ketika sudah terjadi kesepakatan, maka antara pelanggan dan salesperson akan membantu dan sehingga menjadi terima dan komplain tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga, poin penting ketiga yaitu adalah tipe-tipe pelanggan yang menantang. Nah, pelanggan itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang responnya secara baik, ada respon yang secara kurang baik. Nah, untuk merespon orang tipe-tipe pelanggan yang mengungkapkannya itu selalu menantang, nggak dengan baik-baik, tidak dengan baik-baik. Padahal jika kita merespon dengan baik, maka kita harus memberikannya dengan cara yaitu ketika ada orang yang pelanggan marah, saya sarankan untuk selalu diamkan secara 6 detik. 6 detik saja diamkan. Apapun yang diungkapkan oleh pelanggan, terima dan diamkan selama 6 detik. Hitung di dalam hati selama 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 detik berikutnya, barulah Anda memberikan solusi, memberikan apa itu, atau Anda observasi dari masalah tersebut. Setelah Anda observasi, baru Anda berikan strategi untuk menangani masalah tersebut. Jadi, ketika ada pelanggan marah atau menantang, jangan langsung disangkal dengan nada tinggi, atau langsung dibantah, atau langsung dijawab. Diamkan secara 6 detik agar emosi masing-masing kita bisa diterima dengan baik, dan kita juga bisa memberikan solusi untuk komplain tersebut dengan sangat jelas. Poin penting selanjutnya yaitu langkah-langkah penanganan komplain. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih penanganan komplain yang diungkapkan oleh pelanggan. Kita sebagai salesperson, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menurunkan emosi negatif. Sebaiknya emosi yang negatif jangan dilawan dengan emosi yang negatif. Justru emosi yang negatif harus dilawan dengan emosi yang positif. Kita sebagai salesperson, sebagai penanggung jawab, harus memberikan emosi yang positif agar bisa diterima oleh pelanggan. Ketika kita memberikan emosi yang positif, maka pelanggan juga berupaya akan memberikan emosi yang positif karena pelanggan merasa dihargai. Nah, poin selanjutnya yaitu mendengarkan secara relatif. Apabila kita menghargai, kita mendengarkan dengan relatif apa yang dikeluhkan oleh pelanggan, maka pelanggan juga akan menghargai kita. Nah, dan selanjutnya yaitu menunjukkan empati dengan penggunaan pemilihan kata yang positif. Dengan kita berempati, dengan kita memberikan kalimat-kalimat yang positif, maka pelanggan juga akan berupaya untuk bersikap seperti apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yaitu mengambil tindakan penyelesaian komplain. Kita harus benar-benar memilih tindakan penyelesaian komplain ini dengan tepat. Jangan sampai kita salah mengambil langkah. Karena di sini kita sebagai penanggung jawab atas apa yang telah diberikan pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Nah, yang selanjutnya yaitu menutup interaksi secara positif. Dalam menutup interaksi seharusnya dengan kalimat-kalimat atau secara yang positif. Jangan hanya meninggalkan kesan yang cuek atau kurang baik. Nah, itu tidak bagus. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Pastikan kepuasan pelanggan atau meninggalkan pesan. Jadi kita tindak lanjut setelah kita memberikan penyelesaian komplain, seharusnya kita menanyakan lagi bagaimana, apakah komplain tersebut sudah puas, apakah sudah setuju dengan kesepakatan untuk penanganan komplain tersebut, sehingga pelanggan akan memberikan respon yang positif karena sebab kita salesperson sebagai penanggung jawab perusahaan
dapat menangani komplain dengan baik. Poin penting selanjutnya yaitu sistem penanganan handling komplain. Nah, untuk penanganan handling komplain ada sistemnya. Yang pertama yaitu menyambut komplain. Kita sebagai salesperson harus menyambut komplain dengan baik. Nah, yang kedua, memudahkan pelanggan untuk komplain. Yang ketiga, menangani komplain secara cepat. Kita harus menangani komplain itu secara cepat saat itu juga di waktu ketika pelanggan telah mengutarakan keluhannya. Nah, yang keempat, mendesain kebijakan dan prosedur penanganan komplain dengan yang mendukung. Nah, yang kelima, penyelesaian komplain secara cepat dan efisien. Yang keenam, mencatat komplain. Kita perlu mencatat komplain-komplain yang diungkapkan oleh pelanggan. Selanjutnya, yaitu mengkomunikasikan informasi mengenai komplain. Poin penting selanjutnya yaitu adalah cara mensikapi komplain. Nah, bagaimana sih cara mensikapi komplain? Sebagai salesperson, cara mensikapi komplain yang pertama yaitu ucapkan terima kasih kepada pelanggan yang telah mengutarakan komplainnya. Kenapa harus mengucapkan terima kasih? Karena itu adalah sikap baik kita kepada pelanggan. Ucapkan terima kasih, baik itu pada pelanggan yang menyampaikan komplainnya secara tidak sopan, ada yang secara kasar, baik ada yang secara lembut. Nah, ucapkan terima kasih. Misalnya ucapkan terima kasih kakak, terima kasih ibu karena telah menyampaikan komplain, seperti itu. Nah, poin selanjutnya yaitu menjelaskan ulang komplain yang disampaikan. Karena dengan menjelaskan ulang, kita akan tahu poin penting dari komplain yang disampaikan pelanggan itu seperti ini, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah meminta maaf jika ada salah. Sebagai penanggung jawab, sebagai salesperson, kita harus selalu minta maaf ketika ada salah. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan kepastian untuk menyelesaikan solusi komplain. Kita tuh harus memberikan kepastian, karena ketika memberikan kepastian, maka pelanggan itu akan percaya kepada kita sebagai penanggung jawab atau salesperson bahwa kita akan benar-benar menyelesaikan komplain. Kita benar-benar kompeten sebagai penanggung jawab dari perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan komplain. Nah, poin selanjutnya yaitu memperbaiki masalah komplain dengan cepat. Ketika komplain-komplain yang sebelumnya diberikan belum memberikan keputusan yang tepat dengan pelanggan, maka kita harus memberikan solusi-solusi komplain yang lainnya dengan cepat untuk mempermudah komplain ini agar cepat selesai. Nah, poin selanjutnya yaitu mengecek kembali pelanggan mengenai solusi komplain. Ketika solusi komplain sudah selesai dan pelanggan sudah setuju dengan penanganan komplain, nah hubungan rantai tentang kita dengan pelanggan jangan sampai di situ. Kita harus memfollow up, mengikuti, mengabari, menanyakan kepada pelanggan bagaimana dengan solusi komplain yang telah disampaikan, yang telah diberikan. Apakah sudah merasa puas? Apakah ini benar-benar penanganan komplain yang tepat? Karena dengan begitu, ini akan bersangkutan ke poin berikutnya yaitu mencegah permasalahan di masa akan depan. Nah, karena dengan komplain kita bisa menanyakan kepada pelanggan bahwa ini adalah solusi yang tepat, maka ketika kemungkinan ada di masa yang akan datang ada komplain yang seperti komplain pelanggan sebelumnya, kita bisa menggunakan cara seperti pelanggan-pelanggan yang sebelumnya untuk pelanggan yang akan datang ketika masalahnya sama, seperti itu. Jadi kita bisa menjadikan itu tuh sebagai tolak ukur untuk penanganan komplain di masa yang akan datang. Itulah poin-poin penting untuk menangani handling komplain. Nah, kenapa sih handling komplain itu penting? Handling komplain itu penting karena handling komplain itu adalah untuk menjaga komitmen kepada service. Karena dengan service, apabila penanganan handling komplain itu dengan baik, maka service untuk kedepannya itu akan lebih baik. Sehingga ketika ada komplain yang diutarakan oleh pelanggan kedepannya itu bisa terminimalisir, sehingga semua pelanggan yang membeli produk atau merasakan jasa atau merasakan pelayanan dari perusahaan tidak akan komplain semuanya. Sehingga untuk kedepannya
pelanggan-pelanggan yang telah membeli kepada perusahaan tidak akan melakukan komplain. Nah, dan sebagai salesperson atau sebagai penanggung jawab perusahaan, kita itu harus memiliki 3 prinsip atau 3 hal utama yang harus kita miliki, yang harus kita siapkan. Nah, yang pertama yaitu attitude, action, dan yang ketiga adalah attention. Nah, attitude. Kita sebagai penanggung jawab, attitude-nya harus sabar, ramah, dan sopan. Karena dengan begitu, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan positif. Nah, yang kedua adalah attention. Sebagai penanggung jawab, untuk menangani handling komplain, kita harus mendengarkan dengan baik, melihat, fokus kepada semua yang diungkapkan keluhan-keluhan oleh pelanggan. Nah, yang ketiga adalah action. Nah, di action ini kita harus mencari solusi dan juga prosedur-prosedur untuk menangani komplain secara tepat, secara efisien. Karena dengan begini, komplain-komplain yang ada diungkapkan oleh pelanggan bisa kita tangani dengan baik dan kita bisa menjadi penanggung jawab atau salesperson yang kompeten bagi perusahaan. Pesan saya sebagai supervisor dalam penanganan handling komplain kali ini, anggaplah ketika ada pelanggan yang komplain, anggaplah pelanggan itu adalah sebagai sahabat. Karena dengan menangani pelanggan yang komplain, dengan berkedudukan sebagai sahabat, kedudukan kita itu sama-sama, dan kita bisa menyelesaikan komplain itu secara tepat, secara baik, bisa didengarkan, diterima oleh kedua belah pihak. Nah, walaupun di jual beli, pelanggan itu adalah raja. Jangan ditempatkan ketika pelanggan komplain sebagai raja, karena dia sebagai raja, maka kita akan disalahkan, akan tersudutkan. Ketika kita mengambil kedudukan sebagai sahabat, maka kita bisa menyelesaikan komplain dengan baik untuk mengambil langkah-langkah ke depannya. Jadi, sebagai salesperson, anggaplah kedudukannya agar seimbang, menjadi sahabat ketika ada pelanggan yang komplain. Nah, sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan untuk pertanyaan, silahkan tanyakan melalui chat grup. Terima kasih. Saya Yuniarni Tias, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.